Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Matematika Program Studi Teknik Pengendali Pencemaran Lingkungan. Lanjut ya, kita sekarang di bab vektor. Kemarin pada vektor teman-teman sudah saya jelaskan sedikitnya di awal. Nah, kita flashback ulangi lagi ya. Untuk bagian pengertian vektor. Vektor itu apa? Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, ada nilai, ada arah. Nah, seperti kalau kamu ditanya gini, Mas atau Mbak mau kemana? Oh, saya mau ke arah selatan sejauh 2 meter. Nah, itu juga contoh daripada vektor yang kamu sebut itu namanya vektor, ada nilai dan arah. Nah, seperti pada yang kemarin kita jelaskan ya, sampai sini udah paham ya, mudah ya, bahwa A sampai B, nah, A sampai B ini adalah apa? Vektor A. Contoh ini vektor ini kan ada nilai, ada A, arahnya ke sana ya, kalau ke sana utara, anggap saja ini utara, berarti kalau ini barat, utara, timur laut ya, kalau miring sini timur laut. Ini contoh aja, contoh ada arahnya. Nah, kalau dibalik berarti nilainya negatif. Nah, vektor AB biasanya disebut itu kayak gini. AB vektor ada payungnya. Clue-nya itu ada payungnya, itu artinya vektor. Jika ini sama dengan vektor A kecil. Nah, kalau arahnya dibalik, negatif. Jika panjangnya lebih setengah, berarti min setengah. Sama dengan di sini ada 1,5, 2A, min 2A. Paham ya? Ini mudah ya. Sekarang untuk operasi vektor, penjumlahan dua vektor kemarin sudah dijelaskan. Ada dua jenis caranya, bisa berbentuk segitiga atau jajar genjang. Itu hanya metode aja. Kalau ini namanya metode segitiga. Ingat rumusnya kalau penjumlahan, ada kepala ketemu ekor ya, kepala ketemu ekor baru dijumlah. Ini jumlahnya sama dengan A plus B. Nah, ini ya. Ini ada penjumlahan A plus B. Nah, kalau metode jajar genjang juga sama. Jika ini A, ini B, nah, ini dijajar genjangkan. Tik. Nah, ini nama jajar genjang. Ini faktornya tarik nih. Set. Nah, ini sama aja A plus B. Nah, sampai sini paham ya? Gampang, ini masih penjumlahan, masih gampang, masih mudah. Nah, pengurangan sebaliknya. Kalau pengurangan cuman clue-nya apa? Arahnya dibalik. Kalau ini positifnya ke sini, berarti negatifnya ke sono. Cuma dibalik aja arahnya. Di vektor A kurangi vektor B, ya gambar aja vektor A lurus sesuai gambar, vektor B diganti arahnya, ingat kepala ketemu ekor baru dijumlah. Udah gampang ya, mudeng ya. Sekarang ke vektor posisi. Vektor posisi itu berarti ada 3 koordinat, yaitu X, Y, Z. Berarti ini bentuknya seperti volume. Nah, jadi kita ibaratkan jika vektor OP atau vektor P itu ABC, maka bisa tulis AI, BJ, CK. A itu sumbu koordinat X, Y, dan Z. Sama jika OKI atau vektor Q adalah nilainya 2, 4, 3, berarti kita nulisnya ya 2I, 4J, 3K. Ingat X, Y, Z. Paham ya sampai sini ya? Nah, komponen vektor. Nah, jika vektor OA ditambah AB sama dengan OB, ingat nih, OA ditambah ditambah AB sama dengan OB. Jadi kalau kita kasih huruf mencari AB, kan tinggal pindah aja, OB dikurangi OA. OA-nya pindah gini, tik. Pindah. Tik. Nah, di sini. Paham ya? Min. Nah, paham ya? Berarti vektor AB ya sama dengan vektor B dikurangi vektor A.
Gampang ini. Jika ada komponennya dalam bentuk volume, nah, kita masukkan aja angka-angkanya. X, Y, Z, A, B, C. Jadi X kurangi A, Y kurangi B, Z kurangi C. Nah, kita tulis vektor AB sama dengan, nah ini nulisnya X min A, I. Kalau X ya sama I, koordinat Y sama J, koordinat Z sama K. Paham ya? Nah, kita contoh. Nilai AB sama dengan OB kurangi OA. Berarti vektor B kurangi A. Vektor AB masukin. Vektor B ada 133, 133 XYZ. Vektor A 323 XYZ. X ketemu X, Y ketemu Y, dikurang-kurangi aja. Ketemunya min 2 sama 1. Tulis yang ini X berarti I, 1 ya J. Nah, paham ya? Sekarang penjumlahan dua vektor. Tadi sama kasusnya, kalau penjumlahan tinggal ditambahkan saja. Ya, kalau ini X ya A sama X, B sama Y, C sama Z. Kalau pengurangan ya tinggal dikurang saja. Arahnya diganti, jangan lupa. Cluenya arahnya diganti. Nah, kalau ini positif berarti negatifnya dibalik. Gampang ya? Sekarang ke perkalian vektor dan skalar. Perkalian itu maksudnya apa? Ya namanya dikalikan berarti ditambah, nambah banyak. Jadi jika ada perkalian ini skalarnya, skalar itu apa? Besarnya punya nilai, vektor itu punya nilai dan arah, skalar itu punya nilai saja, Maka perkalian vektor A ya KA, KB, KC. Ini perkalian satu-satu. Nah, sekarang menghitung panjang vektor. Berapa sih panjang vektor? Nah, jika vektor A kita tulis matriks ABC, bukan matriks, kita susun seperti ini ABC, maka berapa panjang vektor A? Nah, kalau mau nulis panjang itu harus ada pagar kayak gini ya, pagar. Ini pagar, seret pagar. Nah, ini artinya mau nulis panjang sama dengan A akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Itu baru ketemu panjang. Terus jika panjangnya itu kita kalikan, berapa sih panjangnya? Jika dengan ada skalarnya ya sama. Kita hitung dulu panjangnya, baru dikalikan skalar K. Nah, K itu bisa konstanta atau skalar. Paham ya? Nah, kita hitung panjang vektor. Jika A ditambah B, nah, ketemunya kan di sini. Vektor A tambah B. Berapa sih panjangnya? Nah, kita masukkan. Berarti vektor A ditambah vektor B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Nah, ya vektor A ini kuadrat ngitungnya gimana? Kayak tadi satu-satu. Berarti kalau ini wilayahnya A, nah, jika ada loh ya, jika ada sampai kayak gini loh ya. Kalau nggak ada ya umpamanya langsung diketahui angka panjang satuannya ya langsung masukin aja. Masukin A kuadrat berapa, B kuadrat plus 2AB cos alfa. Cari cosnya di mana? Nah, di pertemuan dua sisi sudut ini namanya cos alfa. Nah, ini nggak usah dihafalin, ini diinget-inget aja. Mudah ini, masih mudah. Ya, jadi kalau ada penjumlahan dua vektor A plus B, panjang vektornya berapa? Kita hitung A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Nah, jika dikurangi sih gimana, Pak? Nah, ingat cluenya, kalau dikurangi diganti A, arahnya plus B ke sini, berarti kalau min B ke sini. Nah, jadi sudutnya di antara dua sini. Sudut ini sama ini kan sama besarnya. Kok sama? Karena ini saling apa? Berhadapan. Nah, kalau ada sudut saling berhadapan nilainya sama. Karena ini alfa ya sama dengan alfa. Kalau ini beta sama dengan B, dan ini saling berhadapan. Nah, dikurangin sama A min B kuadrat, A kuadrat plus B kuadrat. Ingat kalau pengurangan berarti ininya menjadi min 2AB cos alfa. Ininya beda ya, jadinya min. Kalau tadi plus, ini plus. Kalau pengurangan min. Nah, kalau vektor satuan berarti ada nilainya satuan. Paham ya maksudnya ya? Nah, kalau menghitung vektor satuan tandanya beda, payungnya udah beda. Nah, bukan payung sejajar lagi.
Nah, panjang vektor satuan vektor dibagi panjang vektor. Nah, jadi vektor payung ini A payung, panjang nilai vektornya berapa dibagi panjang vektor. Nah, dimasukin aja angkanya, ini masih mudah ini. Nah, sekarang bagian ruas garis. Nah, pada kasus gambar pertama ini gambar pertama, ini kedua. Ya. Panjang ruas garis A ke B. Ini serabet ke sini A ke B. Nah, mau dibagi dua di pusatnya O. Jika OB disebut vektor B, OA disebut vektor A, maka pembagiannya kan ada P, yaitu vektor P. Nah, ini M dan N itu adalah pembagiannya, pembandingannya. Maka nilai AP banding PB sama dengan AP, berarti A vektor AP ini panjang garis AP dibanding PB sama dengan M banding N. Sehingga vektor P berapa? Masukkan N kali A, berarti ini N-nya sini ya. N-nya sini dikali A, terus ditambah M dikali B dibagi ini M plus N, disilang-silang aja N sama A, M A. Pak, jika dibalik gimana? Ini dibalik nih, kita mau mencari panjang AP tapi yang di tengah-tengah B nya. Nah, berarti kan ada pengurangan nih, perbandingannya ada pengurangan. Jadi panjang AP total dibanding PB kan dikurangin. Nah, ini kan dikurangin, titik-titiknya dikurangin. Kan AP kan M plus N total. Kalau pakai huruf lagi terserah, kode aja ini. Pokoknya ini O, panjang AP O ya kan, ganti huruf aja, M plus N itu O, anggap aja. Itu hanya penganggapan biar kamu mudah, nggak bingung. Ya, pokoknya O dibanding min N. Perbandingannya gitu. Tinggal masukin aja. Berarti min N rumusnya sama di sini, cuman ini kan tandanya negatif. Kali A, ini diganti huruf apa tadi? O ya boleh, O kali B. Di sini O min N, boleh biar nggak bingung. Nah, terserah, ini seni-seni dalam matematika itu kayak gini, penggantian huruf ya. Sekarang perkalian titik dua vektor jika dikalikan. Nah, vektor A dikali vektor B, persamaannya ini. Vektor A kali vektor B sama dengan panjang satuannya dicari dulu masing-masing baru di cos alfa. Nah, jika kayak gini ya, kan nanti panjang satuan yang kayak gini. Kalau A berarti kan ingat akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Kalau ini juga sama, dengan di hurufnya saja. Nah, perhatikan A kali vektor B berarti AX BY kali JZ. Nah, ini sifat-sifatnya. A kali B sama dengan B kali A. Kalau A kali A sama dengan A kuadrat. Nah, paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, ini hubungan dua vektor. Kalau ini namanya tegak lurus, jika dikalikan itu menghasilkan 0. Kalau sejajar dihasilkan ada skalar A sama dengan K kali B. Nah, kalau tiga titik garis AB sama dengan K kali BC. Ini namanya apa? Skalar. Nah, gimana kalau mencari sudut dua vektor, Pak? Tadi persamaan awalnya dari perkalian. Yang vektor A kali vektor B sama dengan panjang masing-masing vektor AB di cos alfa. Sekarang mencari cosnya kan dibalik. AB, nah ininya turun titik sini. Berarti menjadi pembagian. Kalau dijabarin ya A kali B berarti AX kali BY kali JZ dibagi panjang satuannya. Nah, ini memproyeksikan vektor. Jadi memindahkan titik-titik pada suatu vektor secara tidak lurus pada vektor yang lain. Jika C adalah hasil proyeksi vektor A pada B, nah, ini C adalah proyeksi vektor A terhadap B. Nah, A pada B diproyeksikan. Tahu proyeksi ya? Menggeser, membuat garis seolah-olah namanya bayangan. Nah, sama kita proyeksi skalar, panjang proyeksi A pada B. Berapa sih nilai A pada B? Nah, berarti kan yang ditaruh kan C. C sama dengan A cos alfa. Jelas ini cos. Ingat, cos itu apa? Samping per miring. Ada samping per miring. Nah, kan kita melihatnya C. C terhadap A. Berarti panjang satuan C adalah A cos alfa. Masukin A cos sama dengan A
A kali B per B. Nah, kita tinggal masukin aja ke sini. Nah, kan gampang kan? Nah, Pak, ini dari mana? Ingat persamaan tadi. Yang kayak gini. Garis terus kali B cos alfa, kan mencari B. Nah, dibalik aja. Berarti kan kalau A cos gini nih. Ini dari sini nih. Tarik sini ya. Sorry. A kali B sama dengan kan kayak gini. Set cos alfa. Ya kan? Kan nilai A cos alfa dikumpulin sama dengan apa? C. Berarti kan ada AB, ada B-nya masih utuh, ininya C, kode C. Nah, jadi mencari nilai C ya sama aja. Ininya geser yang titik-titik turun menjadi pembagian. Hasilnya seperti ini. Paham ya? Nah, ini sama aja. Ini proyeksi vektor A pada B. Jadi jika nilai C sama dengan berarti C dikali B panjang B. Ayo nanti dilihat lagi di slide mencari B panjang satuan. Nah, dijabarin hasilnya kayak gini ya. Ini hasil penjabarannya. Nanti dibikin kuis ya. Ini kenapa hasilnya seperti ini, penjabarannya gimana ya. Nah, sekarang kuis kerjakannya. Nanti dikumpulkan, nanti saya buat di Google Class, nanti saya share linknya. Dan nanti untuk YouTube-nya, nanti untuk absen bisa kasih komentar sama di like, karena jumlah like sama dengan jumlah komentar harus sama. Paham ya sampai sini ya? Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Berarti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.